Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Alifah Nisrina. Saya berasal dari program studi bahasa Inggris dengan NPM 2211080041. Adapun pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Manajemen Kurikulum. Adapun pengertian dari manajemen kurikulum itu sendiri yaitu manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengelola. Pengelolaannya adalah sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasarannya dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Nah, dapat disimpulkan, manajemen merupakan pendaya gunaannya beberapa sumber daya manusia dari suatu institusi yang pelaksanaannya tidak lepas dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, serta evaluasi or flashback terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Dalam artian, manajemen kurikulum ini adalah kita sebagai salah satu sumber daya manusia mengelola yang terdapat dalam sekolah itu sendiri. Adapun yang kita kelola yaitu uang, metode, material, mesin, dan pemasarannya. Dan cara pengelolaannya itu sudah terstruktur atau sudah terencana agar semuanya berjalan dengan sesuai yang kita tuliskan. Dan pada saat akhirnya akan dilaksanakan yang namanya evaluasi terhadap semua kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Terus, definisi kurikulum itu digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sebelum terciptanya adanya suatu rancangan yang akan dilakukan oleh setiap sekolah itu otomatis adanya list perencanaan. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh SDM itu sendiri. Nah, terus yang B, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Nah, pada ruang lingkup ini kita harus pandai-pandai merealisasikan suatu kegiatan kita dan merelevansikan. Dalam artian harus nyambung antara sistem yang dikasihkan oleh nasional dengan keadaan sekolah kita. Apabila kita mampu, dalam artian akan sinkron dengan pendanaannya cukup atau tidak, akan dilaksanakan dengan sesuai lingkup manajemen ini. Nah, terus prinsip dan fungsi manajemen kurikulum itu ada 5. Pertama, produktivitas. Kedua, demokrasi alias menentukan pendapat kebersamaan. Nah, yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Dan yang kelima, mengarahkan visi dan misi tujuan penetapan kurikulum. Nah, D, konsep dasar kurikulum berbasis KTSP atau kepanjangan KTSP itu sendiri adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena banyaknya dilibatkan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Nah, yang terakhir, manajemen kurikulum itu ada 7. 1. Profil sekolah, struktur, keunggulan, pengembangan muatan lokal, pengembangan kecakapan hidup, pembangunan karakter, dan model pembelajaran. Jadi untuk saat ini kita sebagai calon guru ke depannya harus dapat memahami bagaimana manajemen kurikulum agar suatu saat kita nanti masuk ke dalam sekolah itu sudah tahu dan sudah bisa lebih terstruktur. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.